سلمت قلبي يا ربي لتغسله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. وبعد. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala hendaklah selalu kita sampaikan dan kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman terutamanya, dan nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat seteguk air yang kita minum yang tidak bisa dibandingkan dengan segunung emas ketika kita berbuka puasa, dan itu adalah kegembiraan yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, jamaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik kami dan anak-anak kami, akramakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita masuk ke malam yang ke-6 maksudnya. Sebagian 5, sebagian 6, risiko 6. Ini adalah nikmat Allah. Dan berapa banyak sudah kita menggali sedikit demi sedikit ajaran-ajaran agama ini melalui santapan rohani Ramadan, melalui kajian subuh, melalui kajian zuhur dan lain-lain, yang itu semua adalah dalam rangka mengisi hidup kita dengan ilmu, karena seorang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahimahullah, bagaikan adalah orang yang lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Maka alhamdulillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mengambil jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah dan akan mudah jalannya menuju surga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita pada malam hari ini adalah 3 hal yang menguatkan hati, menguatkan jalan kita di jalan Allah. Yang pertama yang menguatkan jalan kita untuk tetap di jalan Allah adalah mencari dan berusaha menggapai harta yang halal. Yang kedua adalah dengan menuntut ilmu. Yang ketiga adalah dengan dekat-dekat ke masjid. 3 hal ini diantaranya dari apa yang sudah disebutkan oleh para ulama. Hal yang pertama, thalabul halal. Dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan thalabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal itu adalah kewajiban seorang muslim. Maka suatu ketika Umar bin Khattab pernah berkata, la yadkhulu fi suqina hadza illa faqih. Tidak boleh masuk ke pasar kami ini kecuali orang yang ngerti ilmunya. Ngerti apa? Orang menggalih masuk ke pasar harus mengerti tentang apakah benda yang dia jual itu halal, apakah cara dia berjual beli itu halal, maka dia harus mengerti dahulu. Allahumma sholli ala hujan. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW apabila turun hujan. Telah turun hujan, rahmat Allah dan keutamaan dari Allah kepada kita. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Itu suatu ketika Nabi SAW pernah
khutbah Jumat. Khutbah Jumat pada saat itu paceklik, panas terik, kering, kerontang. Maka seorang badui datang kepada Nabi SAW. Nabi sedang khutbah. Maka orang badui, orang-orang Islam yang badui ini mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan agar turun hujan." Maka Rasulullah SAW tidak bilang, duduk, mengalau kata minta Allah sedang khutbah. Tapi apa? Kata Nabi SAW, karena orang yang tak mengerti, maka pada saat itu dia berbicara, berkata kepada Nabi, padahal berbicara pada saat khotib sedang khutbah itu dilarang, dia mencurahkan sholat. Nah, apa kata Nabi SAW ketika itu? Nabi SAW bilang, mengangkatkan tangannya dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkanlah hujan, ya. Turunkanlah hujan ke negeri ini." Maka 1 minggu turun hujan setelah itu. Hujan 1 minggu tak berhenti. Berkat doa Nabi SAW atas izin Allah Ta'ala. Lalu apa? Minggu depan Nabi khutbah lagi, orang badai potangnya tiba balik. "Ya Rasulullah, banjir gini ya Rasulullah." Banjir. Terus gimana dia Nabi? "Ternak kami mati karena kena banjir dan lain-lain. Maka tolong doakan ya Rasulullah agar hujan berhenti." Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah tidak berang. Tapi kata Nabi SAW, Nabi berdoa lagi kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, al-akami wal zirab wal bawani," dan seterusnya. Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan itu ke lembah-lembah." Maka kalau di lembah itu apa? Acokkan hujan. Mungkin karena doa Nabi SAW, kita pergi ke gunung, ke lembah, itu sering sekali hujan. Ternyata doa Nabi SAW dulu juga seperti itu, agar tidak turun hujan di daerah itu. Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah, di pinggir-pinggir kami, hawalaina la alaina, tidak di atas kami turunnya hujan ini. Turunkanlah hujan ke lembah-lembah dan ke tempat-tempat yang memerlukan. Dan alhamdulillah, maka hujan itu juga terjadi seperti itu. Ini intermezzo dari apa yang terjadi pada saat ini, hujan turun dengan rahmat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Amin. Tadi pertama mencari rezeki yang halal. Tak boleh masuk pasar kami ini, kata Umar bin Khattab, kecuali orang yang mengerti hukumnya. Maka sebelum kita berbuat, kita harus tahu dalam hukumnya. Sekarang banyak sekali model jual beli di online ini, ada kripto, ada yang biasanya anak-anak mahasiswa, anak muda suka menggunakan berbagai macam bentuk muamalah ini. Nah, sebelum masuk dan terjun ke muamalah itu, apa perintahnya? Tidak boleh masuk ke pasar kami ini kecuali orang yang ngerti. Berarti Allah pahami dulu hukumnya. Kalau kita mau jual beli itu, mau jual beli uang, jual beli benda-benda yang lain, bentuknya online dan lain-lain, maka kita berusaha untuk memahami lebih dahulu, barulah kita terjun ke dalamnya. Karena ada kepentingan dari apa yang diingatkan oleh Nabi SAW tentang apa yang masuk ke dalam mulut kita, lalu masuk menjadi darah daging kita itu, agar tidak menjadi bara api neraka. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Sungguhnya yang halal itu jelas, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir Abu Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ada perkara yang syubhat, samar-samar di antara halal dan haram. Kalau tahu bahwa hukumnya, maka jangan terjun ke dalamnya. Karena orang yang terjun ke dalam hal yang syubhat ini, kata Nabi SAW, bagaikan terjun ke dalam jurang. Karoni yang ahwal lima yusiku an yartafihi. Bagaikan seorang penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya di dekat daerah-daerah jurang. Maka sangat mungkin kambing itu domba itu akan masuk ke dalam jurang. Begitulah kalau kita dekat-dekat kepada hal yang haram, yang syubhat tadi, yang tak jelas ini halal apa haram, sampai jelas hukumnya.
Itu yang pertama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua adalah siapa yang berjalan bersama orang-orang yang menuntut ilmu, maka apa? Dia berjalan mendekati surga. Salah satu tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ternyata di dalam banyak ayat Allah bedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak, dan menuntut ilmu itu tidak cukup waktu kita muda saja, ternyata sampai akhir ayat. Allah bedakan antara orang berilmu dengan tidak, orang yang mau menuntut ilmu dengan tidak. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Allah sebutkan apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Sampai seperti itu. Bahkan hewan sekalipun Allah bedakan kedudukannya. Lihat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Wa ma 'allamtu minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan dari hewan-hewan yang kalian latih untuk berburu, maka hasil buruannya fakulu mimma amsakna alaikum. Hendaklah kalian makan dari hewan buruan, hasil buruan dari hewan yang kalian latih. Dan sebutlah nama Allah atasnya, wa wadhkuru smallahi alaihi. Berarti Bu, masih ada. Hewan kalau kita latih untuk berburu, entah anjing, entah elang, kita latih untuk berburu sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, lalu dia berburu, maka hasil buruannya itu halal dimakan. Asalnya diburunya B1 buru B2, tetapi haram. Tapi kalau B1 berburu kaki ompek yang lain, kijang misalnya kan, atau rusa, maka hasil buruannya adalah halal. Tetapi kalau hewan ini tidak dilatih untuk berburu, hewan yang liar berburu, walaupun yang diburunya adalah kijang, maka hukumnya tetap tidak boleh dimakan. Kenapa? Itu keutamaan yang sudah dilatih dibanding yang belum dilatih, dan ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Tentang keutamaan berilmu. Maka tadi disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, orang kalau beramal tanpa ilmu dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kenapa? Nanti kalau diajarkan anaknya, ditengok orang, ternyata yang dia amalkan itu tidak waktu. Maka diikuti di orang, maka tentu yang merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Keutamaan ilmu juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, diriwayatkan dari Juwairiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang salat subuh ke rumah istri beliau yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka pada saat itu Rasulullah SAW melihat Juwairiyah duduk berzikir. Juwairiyah duduk berzikir, lama zikir jebuk. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, terus Nabi menunggu. Jadi istrinya masih berzikir, tengok lagi masih berzikir. Akhirnya apa? Rasulullah SAW pergi menunaikan hajat beliau. Sampai Rasulullah setelah menunaikan hajatnya, maka Rasul balik lagi, ditengok istri beliau masih duduk berzikir dia. Lalu akhirnya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menyebutkan kepada Juwairiyah, ya Juwairiyah, ala wa'allimuki mazilti alal hal allati faradtuki 'alaiha. Engkau masih seperti tadi zikir, duduk berzikir seperti yang aku tinggal tadi, tidak berubah posisimu wahai Juwairiyah. Iya ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wa'allimuka bi arba'in kalimatin law qultihinna salasa marrat lawazanathunna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak aku ajarkan ada 4 kata, 4 kalimat yang kalau engkau baca 3 kali, maka pahalanya itu menyaingi apa yang engkau baca zikir dari tadi sampai sekarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poinnya apa sih kau? Poinnya orang yang telah tahu dengan alur
belum tahu. La berilmu dengan yang kurang ilmunya. Maka Nabi SAW mengajarkan apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bisa Bu? Subhanallah wa bihamdihi. Bisa Bu? Jelas suaranya? Subhanallah wa bihamdihi. Nabi mengajarkan dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Berapa jumlah makhluk Allah ciptakan? Manusia aja tak terhitung. KTP sudah dicetak berkali-kali. Ada yang ada punya KTP. Berapa banyak makhluknya? Belum sebut-sebut di dinding. Belum. Hewan-hewan yang lain belum. Hewan-hewan yang ada di dalam lautan. Ternyata kita bertasbih kepada Allah dan memuji Allah sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Ada dan khalqi wa ridha nafsihi, dan sepenuh keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada manusia, kita memuji Allah dan bertasbih kepada Allah sepenuh keridhaan Allah, maka tidak ada yang kita minta kecuali Allah akan kabulkan. Yang ketiga, wa zinata arsyihi, dan seberat arsy Allah Ta'ala. 70.000 malaikat dalam satu riwayat mengangkat arsy Allah Ta'ala. Seberat itu, maka seberat itu pula kita bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Yang keempat, wa midada kalimatihi, dan sepanjang kalam Allah Ta'ala. Berapa panjang kalam Allah Ta'ala? Sepanjang Al-Quran Ustaz? Nah, ternyata kalam Allah Ta'ala itu selain Al-Quran juga ada. Taurat juga kalam Allah, Zabur juga kalam Allah, Injil juga kalam Allah. Walaupun ya dijaga oleh Allah Ta'ala sampai akhirnya ini adalah akhir zaman adalah Al-Quran. Tetapi ada kalam Allah yang Allah turunkan dan ada kalam Allah yang Allah simpan di sisinya. Berapa banyak kalam Allah itu, sepanjang itu pula kita bertasbih kepada Allah dan memuji Allah. Itu dibaca 3 kali saja, maka itu sudah mewakili dan menyaingi pahala dari apa yang dibaca dari 2 riyah tadi. Pendek tetapi pahalanya luas. Yang ketiga, orang yang biasa datang ke masjid dan selalu melazimi masjid. Idza ra'aita ar-rajula ya'tadu lil masjidi fashhad bi annahu mu'min. Fashhad bi annahu muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, kalau engkau melihat seorang itu selalu datang ke masjid sholat berjamaah, maka saksikan bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Maka di momentum Ramadan kita dimudahkan Allah melangkahkan kaki, mengalirkan tangan menuju Masjid Agung Darul Hikmah ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu untuk berangkat ke Masjid Allah ini, karena sifat orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan beriman itu diantaranya adalah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Warkamu ma'al rakiin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di mana tampaknya orang yang sama-sama rukuk? Kalau bukan di masjid-masjid Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan.